Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pembahasan kali ini kita akan membahas tentang materi notasi sigma, yaitu materi di kelas 11 Matematika Wajib semester 1. Dimana di sini itu adalah notasi sigma adalah dapat didefinisikan simbol untuk menjumlahkan sejumlah bilangan terurut yang mengikuti suatu pola dan aturan tertentu. Jadi di sini adik-adik kita mencari yang namanya notasi sigma itu adalah kita menentukan rumus atau pola. Di mana notasi sigma ini itu masih mempunyai hubungan dengan materi barisan dan deret baik aritmatika maupun geometri. Nah, sebelum kita langsung ke materi notasi sigma, hal yang harus adik-adik pahami di situ adalah kita sedikit saya ajarkan, yaitu dasarnya, yaitu tentang barisan dan deret aritmatika. Contoh misalnya, jadi kalau kita belajar barisan aritmatika, kita menggunakan rumusnya itu adalah A ditambah N kurang 1 kali B. A ditambah N kurang 1 kali B. Contoh. Dua, 4, 6, 8. Nah, di sini nilai A-nya itu adalah suku pertama. Ini adalah A-nya. B-nya itu adalah bedanya ini. 4 kurang 2, 2. 6 kurang 4, 2. 8 kurang 6, 2. Jadi bedanya itu adalah, jadi A-nya sama dengan 2, bedanya sama dengan 2. Kebetulan sama. Nah, jadi kalau kita substitusikan ke sini, itu maka akan diperoleh polanya. A-nya 2, berarti 2 ditambah N kurang 1 kali B. B-nya adalah 2. 2 ditambah 2 kali N, 2N, 2 kali 1, 2. Sehingga kita peroleh di situ adalah 2 kurang 2 habis jadi 2N. Ini adalah pola dari bilangan tersebut. Jadi cukup kita mencari nilai A-nya dan B-nya. Nah, operasi ini itu hanya berlaku untuk menentukan pola seperti ini. Ini namanya pola. Jadi rumus suku KN-nya itu adalah 2N. Nah, untuk mencari pola seperti ini itu hanya berlaku ketika bedanya sama. Kalau bedanya itu tidak sama, itu tidak bisa kita gunakan rumus dari UN sama dengan A ditambah N kurang 1 kali B. Nah, setelah itu kita adik-adik harus memahami yang namanya barisan geometri. Nah, kalau barisan geometri yang kita pakai di sini adalah rasio atau simbolnya itu adalah R. Rumus yang kita gunakan adalah AR pangkat N kurang 1. Nah, ciri-cirinya apa? Kalau di sini ciri-cirinya kita memakai beda. Tapi kalau di sini itu kita memakainya itu adalah rasio. Contoh misalnya, 3, terus 9, terus 27, terus 81. Nah, di sini A-nya sama. A itu adalah angka yang paling pertama disebutkan. Nah, ini kalau kita pakai selisih, jadi kalau kita coba 9 kurang 3 itu nilainya adalah 6. 27 dikurang 9 itu bukan 6 bedanya. Jadi bedanya ini beda-beda. Jadi kalau beda-beda itu kita tidak bisa menggunakan barisan aritmatika. Itu ciri-cirinya. Tapi kalau rasio itu adalah, ini kita kali berapa ini? Ini kali 3, ini kali 3, ini kali 3. Nah, ketika polanya begini, maka dia itu adalah rasio. Berarti rasionya adalah 3. Ini kebetulan sama ya. Rasio sama A itu tidak pasti sama.
Ini hanya kebetulan saja sama. Jadi kalau kita substitusikan di sini adalah suku ke N-nya itu sama dengan A-nya adalah 3, R-nya adalah 3, berarti 3 pangkat N kurang 1. Nah, ini adalah rumus dari suku ke N. Jadi seperti itu kita mencarinya. Nah, yang perlu ada pahami. Nah, materi tentang barisan aritmatika dan barisan geometri itu bisa kita pakai untuk mencari notasi sigma. Ini adalah pondasi utama untuk mencari yang namanya suatu rumus dari fungsi notasi sigma. Oke, kita lanjut ke notasi sigmanya. Nah, di mana saya ulangi, notasi sigma itu adalah jumlah, menyatakan suatu jumlah. Jadi kalau saya simbolkan notasi sigma itu adalah seperti ini. Nah, itu adalah notasi sigma. Misal dengan batas bawahnya itu adalah 1 dan batas atasnya itu adalah 4. Dengan rumus fungsinya itu adalah N. Sehingga kita peroleh, karena sigma itu menyatakan suatu jumlah, maka kita peroleh di situ adalah 1, mulai dari 1 N-nya, fungsinya ini N, ditambah 2, ditambah 3, ditambah 4. Kenapa sampai 4? Karena dia batas atasnya 4. Berarti dia sampai 4. Berarti karena di sigma artinya adalah jumlah, berarti dia ditambah 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4. Sama dengan nilainya itu adalah berapa, Dedis? Ya, 10. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, nah ingat ya, notasi sigma itu menyatakan suatu jumlah. Kalau kita peroleh di situ N-nya sama dengan 1, di sini 3, dan rumus fungsinya di situ adalah 2N dikurang 1. 2N dikurang 1. Nah, bagaimana operasinya di sini? Ingat, sigma adalah jumlah. Kita mulai dari 1. N-nya kita substitusikan menjadi 1, sehingga kita peroleh 2 kali 1 dikurang 1. Nah, karena dia jumlah, berarti dia jumlah. Nah, menggantinya di situ adalah kita substitusikan lagi. Kalau sudah 1 berarti ini kan 1 batasannya 1 sampai 3 berarti 2. Di situ 2 kali 2 dikurang 1. Ditambah 2 kali 3 dikurang 1. Hasilnya adalah 2 kali 1 2 kurang 1 1. 2 kali 2 4 kurang 1 adalah 3. 2 kali 3 6 kurang 1 adalah 5. Sehingga kita peroleh nilainya adalah 9. Nah, jadi seperti itu. Cara pengoperasian ini itu yang biasa kita cari, dasar utama kita mempelajari yang namanya suatu notasi sigma. Nah, selanjutnya biasanya di materi-materi di pembelajaran di sekolah itu yang dipakai adalah kebalikannya. Yang kita cari adalah kebalikannya. Kita disuruh mencari yang namanya rumus yang di sini polanya. Misal contoh ya, kita buat suatu bentuk bakunya. Yang pertama kita coba di sini adalah 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 5. Nah, rumus sigmanya kita buat dulu sigmanya. Kita disuruh menentukan sigmanya, jumlahnya. Dengan batasan, ingat jumlah batasannya itu kita selalu dimulai dari 1. Bukan berarti di sini 1, ini 1. Enggak. Perhatikan. Batasannya sampai atasnya berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Maka di sini 5. Paham ya? Nah, yang ada di sininya itu adalah karena dia 1 ditambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5. Itu adalah rumus fungsinya adalah N. Sehingga kita peroleh adalah rumus ke N-nya. Itu adalah sigma dengan batasan 1 sampai 5. Itu adalah fungsinya N. Yang kedua,
kita coba di situ adalah kita mulai dari nomor 2. 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 5. Rumus fungsinya itu adalah, nah, di sini batasnya bukan kita mulai dari 2, tapi n-nya itu selalu kita mulai dari 1. Kita menentukan rumus itu selalu dimulai dari 1. Batas atasnya itu adalah berapa? Ya, 4. Nah, untuk mencari ini tadi, rumus fungsinya itu gampang. Ya, bisa kita menggunakan barisan tadi. Ya. Nah, coba kita menggunakan barisan. Nah, di sini. Ya. Dimana tadi adalah 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 5. Nah, A-nya itu adalah 2. B-nya karena bedanya sama, ini bedanya adalah 1, berarti B-nya 1. Kita gunakan rumus UN sama dengan A ditambah N kurang 1 kali B. A-nya adalah 2. N-nya tetap dikurang 1 kali B-nya adalah 1. Itu ya. Nah, 2 ditambah 1 kali N, 1 kali 1, 1. 2 kurang 1 adalah 1, berarti N ditambah 1. Ini adalah polanya. Berarti rumus fungsinya tadi itu jumlahnya adalah N plus 1. Dengan seperti ini. Nah, berarti dia di sini itu adalah rumus N-nya adalah N plus 1. Nah, itu. Jadi seperti itu cara mencarinya. Jadi penjelasan awal tadi itu sangat berguna untuk menentukan yang namanya pola tersebut. Paham ya? Selanjutnya yang ketiga. Kita coba bentuk yang ketiga. Bentuk yang ketiga di situ adalah kita mulai dari 0. 1, 2, 3, 4. Nah, sama kita buat sigmanya dengan batasan di situ adalah n-nya sama dengan 1. Batas atasnya itu ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, ada 5. Nah, rumus fungsi sama seperti tadi cara mencarinya. Itu ya. Cara mencarinya sama ya, kita gunakan ini tadi 0 ditambah 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 4 sampai sini ya. A-nya adalah 0. B-nya adalah selisihnya berapa? 1. Berarti suku ke N sama dengan A ditambah N kurang 1 kali B. A-nya adalah 0. N kurang 1 kali B. B-nya adalah 1. Ini berapapun kita kali 1 kali N, 1 kali 1. Berarti N kurang 1. Nah, berarti ini adalah polanya, yaitu N kurang 1. Sehingga kita tulis di sini itu adalah ini, yaitu N dikurang 1. Nah, ini adalah bentuk baku yang biasa kita pakai. Kita coba lagi bentuk yang lain. Ya. Nah, di sini kita disuruh mencari pola ini. Rumus fungsinya itu seperti apa? Untuk menguji kebenaran itu bagaimana? Nah, ini kan suku pertama. N-nya itu berarti yang 1. Kalau kita substitusikan 1, maka hasilnya itu harus ini. 1 kurang 1, 0. Betul ya? N-nya kita ganti 2. 2 kurang 1, 2. Ini suku keberapa di sini? 3. Berarti 3 kurang 1, 2. 4 kurang 1, 3. 5 kurang 1, 4. Dan seterusnya seperti itu. Kalau nilainya hasilnya benar, maka rumus fungsi ini benar. Kalau salah satu saja tidak memenuhi, maka rumus ini itu salah. Paham ya? Oke, kita coba lagi. Kita lanjutkan. Untuk soal bentuk yang lain, yaitu kita coba yang keempat. Nah, yang keempat ini 1 ditambah 4 ditambah 9 ditambah 16
ditambah 25. Nah, rumus sigmanya itu seperti apa cara mencarinya? Sama seperti tadi, n-nya sama dengan 1. Ini berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti batas atasnya adalah 5. Nah, rumus fungsinya ini bisa kita lihat. Coba perhatikan baik-baik. 1 kuadrat polanya. 2 kuadrat, 3 kuadrat, 4 kuadrat, 5 kuadrat. Itu ya. Nah, jadi ini kalau kita menggunakan beda seperti tadi nggak bisa dia. Jadi adik-adik itu harus pintar mengamati ini bentuknya, polanya seperti apa. Pola itu yang kita cari. Nah, polanya di sini adalah kuadrat. 1 kuadrat, 2 kuadrat, 3 kuadrat, 4 kuadrat, dan 5 kuadrat. Berarti n-nya apa? Yaitu n kuadrat. Coba kita tes. N-nya 1, berarti 1 kuadrat, nilainya 1, betul? Betul. Ketika n-nya kita ganti 2, berarti 2 kuadrat. 2 kuadrat nilainya berapa? 4. Paham? Nah, selanjutnya, kalau n yang itu kita gantikan di sini, n-nya itu kan 1 sampai 5, berarti dia ditambah sampai 5 kali. Nah, ini yang ketiga, 3 kuadrat. Berapa? 9. Nah, seperti itu cara menguji yang namanya rumus notasi sigma. Jumlahnya itu, polanya itu benar apa tidak. Nah, jadi seperti itu. Oke, kita coba yang kelima. Nah, bentuk yang kelima itu kita coba bentuk yang lain ya, yang mempunyai suatu rasio. Coba ya, 2, 1 ditambah 3 ditambah 9 ditambah 27 ditambah 81. Perhatikan. Nah, di sini itu kita selalu dikali 3. Nah, perhatikan polanya. Nah, kalau dia dikali seperti ini, seperti penjelasan sebelumnya tadi itu, ya dalam bentuk kali, itu namanya kita menggunakan rasio. Nah, dimana kalau kita menggunakan rasio, kita mencarinya, kayak kita buat dulu sigmanya. N-nya pasti dari 1. Batas atasnya berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 5. Nah, yang rumit itu adalah kita mencari polanya. Rumus fungsinya itu seperti apa. Perhatikan cara mencarinya. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Mencari yang namanya pola itu kita harus mengetahui yang namanya suatu barisan aritmatika atau apa? Barisan geometri. Karena dia pakai rasio, namanya pakai rasio itu 1 ditambah 3 ditambah 9 ditambah 27 ditambah 81 kali 3. Berarti rasionya itu adalah 3. Rasionya adalah 3, A-nya adalah 1. Nah, sehingga kita peroleh di sini itu adalah suku ke N, rumus yang kita pakai AR pangkat N kurang 1. Ingat ya, kalau rasio itu kita pakai ini. Beda tadi ya, kalau bedanya yang sama, yaitu suku KN sama dengan A ditambah N kurang 1 kali B. Ingat itu. Kalau suku ke N mempunyai beda. Kalau ini tadi apa? Ya, mempunyai barisan. Oke. Kita coba kita substitusikan. Suku ke N sama dengan R-nya adalah 3, A-nya adalah 1. Kalau 1 di sini, R-nya adalah 3, berarti 3 pangkat N kurang 1. Nah, jadi ini adalah pola yang kita pakai. Nah, ini tinggal kita pindahkan ini. Nah, kita pindahkan, yaitu 3 sini 3 pangkat N kurang 1. Nah, jadi seperti itu. Nah, yang ke-6 kita coba lagi. Di sini artinya adalah kita harus banyak latihan soal untuk mencari supaya polanya itu bisa kita cari dengan mudah dengan cara banyak latihan soal adik-adiknya. Selanjutnya yang ke-6, 3 ditambah 5 ditambah 7 ditambah 9 ditambah dengan 11.
Perhatikan. Sigmanya. N-nya sama dengan 1. Nah, batasannya berapa atasnya? Ya, batasnya sampai 5. Rumus fungsinya, coba amati. 3, 5, 7, 9, 11. Bedanya sama deh ini. 5 kurang 3, 2. 7 kurang 5, 2. Ini 2, ini 2. Berarti kita menggunakan tadi, barisan aritmatika tadi. Ya, kalau kita gunakan barisan aritmatika, kita coba di sini. A-nya adalah 3, berarti A-nya sama dengan 3, B-nya sama dengan 2. Rumus suku ke N-nya sama dengan A ditambah N kurang 1 kali B. A-nya adalah 2, berarti di situ adalah, A-nya adalah 3, ditambah N kurang 1 kali 2. Jadi 3 ditambah 2 kali N, 2N. 2 kali 1, 2. Sejenis, yaitu 2N ditambah 1. Ini rumus fungsinya. Yaitu 2N ditambah 1. Nah, jadi seperti itu. Ya. Cara mencari yang namanya suatu pola. Ya. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk notasi sigma bagian pertama. Mudah-mudahan video ini itu bisa membantu adik-adik sekalian yang belajar secara online, ya. Dan kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan tulis saja di deskripsi, di komentar kalau itu ada yang kurang dipahami dari penjelasan saya. Jadi intinya di situ adalah kita mempelajari notasi sigma, ada dasar utama yang harus ada pahami dalam mencarinya. Kalau di notasi sigma itu harus paham yang namanya barisan dan deret aritmatika, yaitu barisan geometri. Mengingatkan kembali, barisan aritmatika itu bedanya yang sama. Kalau geometri itu kita pakai rasionya yang sama. Jadi adik-adik harus bisa membedakan. Dan adik-adik sekalian itu harus pintar melihat polanya itu seperti apa. Contoh yang keempat tadi, 149. Berarti ada angka yang unik, yaitu ketika dikuadratkan itu hasilnya yang ada di atas. Nah, jadi seperti itu. Ya, penjelasan dari dari saya, ya. Mudah-mudahan itu sangat bermanfaat buat adik-adik sekalian. Itu saja dari saya. Silahkan nanti dilihat contoh soal notasi sigma di video selanjutnya. Sekian saya Eri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.